Halo, kami dari kelompok C4 akan mempresentasikan tentang pasar modal, baik itu yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Pertama, pengertian pasar modal. Pasar modal atau capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik itu berupa surat utang atau obligasi, reksadana, equity atau saham, dan instrumen derivatif lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi berbagai perusahaan dan institusi lainnya seperti pemerintahan, dan juga sebagai sarana untuk berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan di pasar modal merupakan instrumen keuangan jangka panjang yang biasanya waktunya itu lebih dari 1 tahun. Contohnya seperti saham, reksadana, obligasi, dan instrumen derivatif lainnya seperti option, futures, dan lain-lain. Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga yang secara umum diperjualbelikan melalui pasar modal dan terdiri dari 4 instrumen, yaitu yang pertama adalah saham, yang merupakan bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan yang artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan dan kekuasaannya ditentukan oleh besarnya saham yang dimiliki. Kedua adalah obligasi, yang pada dasarnya adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Ketiga adalah reksadana, yang merupakan wadah yang dipergunakan untuk penghimpunan dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh para manajer investasi. Reksadana sendiri terdiri dari 4, yaitu reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan juga saham. Dan yang terakhir ada derivatif yang merupakan surat berharga turunan dari saham atau obligasi. Umumnya derivatif ini digunakan oleh para manajer investasi untuk melindungi nilai investasi tanpa mempengaruhi nilai produk acuannya. Jenis-jenis pasar modal ada 4, yaitu yang pertama pasar perdana atau primary market, yang kedua pasar sekunder atau secondary market, yang ketiga pasar ketiga atau third market, dan yang keempat pasar keempat atau fourth market. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya, sebelum dicatat di bursa efek. Di sini, saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi atau underwriter, melalui perantara perdagangan efek atau broker-dealer, yang bertindak sebagai agen penjual saham. Proses ini biasanya disebut dengan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Harga saham yang dijual pertama kali ditentukan oleh perusahaan atau emiten dan penjamin emisi yang didasarkan pada analisa fundamental perusahaan. Hasil penjualan sahamnya akan masuk sebagai modal perusahaan yang biasanya akan digunakan dalam perluasan bisnis, menambah aset, dan juga membayar utang. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari satu investor kepada investor lainnya. Pada saat saham terdaftar di suatu bursa efek, maka investor dan spekulan dapat mudah melakukan transaksi perdagangan di bursa tertentu. Harga saham terbentuk oleh tawar jual dan tawar beli daripada investor, yang disebut juga sebagai order driven market. Hasil penjualan saham biasanya tidak lagi masuk ke perusahaan, tetapi masuk ke para pemegang saham. Pasar ketiga atau third market. Pasar ketiga disebut juga dengan OTC atau over the counter. Adalah transaksi jual beli efek antara anggota bursa atau market maker serta investor, dan harga dibentuk oleh market maker. Investor dapat memilih market maker dengan harga yang terbaik. Para market maker ini akan saling bersaing dalam menentukan harga saham, karena satu jenis saham dipasarkan oleh lebih dari satu market maker. Yang keempat, pasar keempat atau fourth market. Pasar keempat adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa perantara efek. Pasar keempat hanya dilaksanakan oleh para investor besar
karena dapat menghemat biaya transaksi daripada jika dilakukan di pasar sekunder, karena dapat menghemat biaya. Obligasi. Yang kedua, investor. Investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan go public yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Pemodal yang berlaku sebagai investor dapat merupakan perorangan atau sebuah badan perusahaan. Pihak investor dapat berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi biasa disebut dengan underwriter. Penjamin emisi atau underwriter merupakan lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan go public sampai batas waktu tertentu. Peran penjamin emisi sebagai pelaku pasar modal bertanggung jawab agar memperoleh dana yang diinginkan emiten. Perantara perdagangan atau broker atau pialang. Perantara perdagangan yang menjadi pelaku pasar modal juga disebut sebagai broker atau pialang. Peran broker atau pialang adalah sebagai perantara antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Pihak dalam jual beli efek ada dua, yaitu pihak penjual atau emiten dan pembeli atau investor, sehingga dapat disimpulkan bahwa pialang atau broker adalah pihak yang menjadi perantara antara emiten dan investor dalam melakukan transaksi surat-surat berharga. Yang terakhir atau yang kelima, manajer investasi. Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola efek untuk para nasabah. Seluruh kegiatan pelaku pasar modal yang berkegiatan di pasar modal dikelola oleh pihak ini. Bank BTN, Bank Tabungan Negara atau BTN, adalah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang terbentuk perseroan terbatas dan bergerak di bidang jasa keuangan perbankan. Sejak tahun 2019, bank ini dipimpin oleh Pak Hala Mansuri sebagai direktur utama. Cikal bakal BTN dimulai dengan didirikannya Pos Parbank di Batavia pada tahun 1897. Pada tahun 1942, sejak masa pendudukan Jepang di Indonesia, bank ini dibekukan dan digantikan dengan Tyokin Kyoku atau Kokin Kyoku. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, bank ini diambil alih oleh pemerintah. Bank BTN mengembangkan bisnisnya pada tahun 1989 dengan memulai operasi sebagai bank komersial dan mengeluarkan obligasi pertama. Pada tahun 1992, status Bank BTN ini menjadi PT Bank Tabungan Negara atau Persero. Karena sukses Bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR, pada tahun 1994 BTN memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. 8 tahun berikutnya, pada tahun 2002, berdasarkan kajian konsultan independen PricewaterhouseCoopers, pemerintah melalui Menteri BUMN dalam surat nomor 5/544/MMBU/2002 memutuskan Bank BTN sebagai bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan tanpa subsidi. Terdapat dua instrumen Bank BTN. Yang pertama, reksadana. Salah satu produk BTN yang diprioritaskan adalah reksadana berjangka. Terdapat suatu kelebihan reksadana berjangka, yaitu memiliki kelengkapan atas suatu produk. Selain lengkap, reksadana juga relatif lebih liquid dibandingkan dengan produk investasi lain seperti properti ataupun emas. Tidak seperti investasi properti yang membutuhkan modal besar, dana yang dikeluarkan untuk membeli reksadana termasuk murah. Yang kedua, obligasi. Bank Tabungan Negara atau BTN menerbitkan surat utang bertajuk obligasi berkelanjutan keempat Bank BTN tahap pertama tahun 2020 dengan target dana 1,5 triliun rupiah. Obligasi berkelanjutan keempat Bank BTN tahap pertama tahun 2020 ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Bank BTN dengan target dana 8 triliun rupiah. Bentuk dan jenis pasar modal Bank BTN. Jenisnya yaitu pasar perdana. Mengapa BTN disebut sebagai pasar perdana? Hal ini dikarenakan BTN merupakan tempat penjualan pertama atas efek atau sertifikat
yang diterbitkan oleh emitmen. Apa itu emitmen? Emitmen merupakan perusahaan atau organisasi yang menerbitkan efek atau sertifikat. Sebelum efek atau sertifikat tersebut diperdagangkan ke bursa efek atau ke pasar sekunder, pasar perdana memiliki jangka waktu yaitu 90 hari sejak izin emisi diperoleh dari Bapepam. Bentuk Bank BTN adalah pasar modal dalam negeri. Contoh dari pasar modal luar negeri yang kami ambil adalah Japan Exchange Group. Japan Exchange Group adalah perusahaan jasa keuangan asal Jepang yang mengoperasikan beberapa bursa efek termasuk Tokyo Stock Exchange dan Osaka Securities Exchange. Tokyo Stock Exchange adalah bursa saham yang berdomisili di Tokyo, Jepang. Didirikan pada 15 Mei 1878 dan sempat ditutup sepanjang Perang Dunia Kedua, hingga dibuka kembali pada 16 Mei 1949 setelah mengalami pengorganisasian kembali. Sedangkan Osaka Securities Exchange merupakan bursa berjangka dan merupakan bursa kedua terbesar di Jepang setelah Tokyo Stock Exchange. Kedua bursa inilah yang menjadi pembentuk dari Japan Exchange Group. Japan Exchange Group termasuk di dalam jajaran 3 besar bursa terbesar di dunia, yaitu menduduki urutan ketiga setelah Nasdaq dan NYSE, serta menjadikannya bursa terbesar di Asia. Japan Exchange Group juga mengoperasikan instrumen keuangan untuk menyediakan pengguna pasar tempat yang handal untuk perdagangan sekuritas dan instrumen derivatif. Japan Exchange Group juga melayani clearing serta menjaga integrasi pasar dalam bentuk pengawasan. Japan Exchange Group juga menawarkan kerjasama sebagai grup dengan pelayanan yang komprehensif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang instrumen Japan Exchange Group. Japan Exchange Group memiliki 2 instrumen. Yang pertama adalah derivatif. Sebagai bagian dari bursa komprehensif, pasar derivatif Osaka Stock Exchange memungkinkan investor untuk memperdagangkan produk derivatif keuangan seperti yang didasarkan pada indeks harga saham dan produk derivatif komoditas seperti yang didasarkan pada logam mulia, semuanya pada satu platform. Derivatif indeks harga saham tersedia pada indeks domestik dan global. Pasar derivatif Tokyo Commodity Exchange memungkinkan investor untuk memperdagangkan turunan energi, seperti minyak berjangka dan listrik berjangka. Harga minyak mentah Tokyo Commodity Exchange di Dubai banyak digunakan oleh pelaku pasar sebagai tolak ukur harga minyak terikat Asia dan Timur Tengah. Yang kedua adalah saham. Japan Exchange Group menyediakan infrastruktur pasar yang adil, aman, dan andal. Dan sebagai imbalannya, perusahaan ini menerima biaya dari perusahaan sekuritas, penerbit, vendor informasi, dan pengguna pasar lainnya. Aliran pendapatan utama perusahaan ini adalah pendapatan layanan perdagangan, pendapatan layanan clearing, pendapatan layanan listing, dan pendapatan layanan informasi. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis dan bentuk pasar modal Japan Exchange Group. Jenis pasar modal Japan Exchange Group adalah pasar perdana atau primary market. Japan Exchange Group melakukan penawaran saham dari perusahaan yang menerbitkan saham kepada investor sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Bentuk pasar modal Japan Exchange Group adalah pasar modal luar negeri. Sekian video dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.